tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang menjadi titik akhir perjalanan lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya. Sampah dari seluruh penjuru Jakarta sejak 36 tahun lalu menumpuk menjadi gunungan sampah seluas sekitar 120 hektar. Permasalahan mengenai sampah merupakan permasalahan yang telah turun-menurun terjadi di Indonesia dan masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut juga merujuk pada laporan dari Metro TV yang menyatakan bahwa tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang menerima pengiriman sampah hingga 7.000 ton per harinya. Hal tersebut tentunya bukan merupakan angka yang kecil, dan juga mereka menambahkan bahwa dari rentang tahun 2017 hingga tahun 2024, peningkatan tentang pengiriman sampah terus terjadi di setiap tahunnya. Hal tersebut tempat menurun di tahun 2020 saat wabah COVID menyerang. Tetapi pada saat wabah mulai mereda, pelonjakan sampah telah terjadi kembali. Hasil laporan survei yang telah dilakukan oleh Yayasan Pelopor Pilihan 17 pada bulan Mei beberapa bulan yang lalu dengan melibatkan 417 responden berusia 17 sampai 44 tahun terkait prioritas utama masalah lingkungan menurut masyarakat Indonesia telah mendapatkan hasil, yakni pengelolaan sampah di Indonesia menjadi prioritas utama permasalahan lingkungan di Indonesia dengan total 42% dari hasil keseluruhan. Kalau kita lihat dari sekitar tahun 2017 sampai 2024, volume sampah yang diterima TPST Bantar Gebang dari Jakarta ini setiap tahunnya selalu meningkat. Meskipun sempat ada penurunan pada COVID di tahun 2020-2021. Namun setelah itu ketika kondisi perekonomian ini kembali bergerak, tampaknya sampah-sampah yang diterima TPST Bantar Gebang ini kembali meningkat. Masalah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan sampah tidak hanya terlibat dan juga berputar di dalam pemerintah saja. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H dan juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait pengelolaan sampah, di mana pemerintah dan juga pemerintah daerah wajib untuk berkolaborasi dan juga bersama-sama untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik guna menjaga lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Yaitu pengelolaan sampah yang buruk dan juga penimbunan sampah akan meningkatkan pencemaran lingkungan dan juga melepaskan gas berbahaya seperti metana yang dapat meningkatkan emisi gas karbon dan juga mempercepat laju perubahan iklim. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas karbon sesuai dengan janji INDC pada tahun 2030. Dampak sampah plastik sangat besar dan berbahaya karena bersifat non-biodegradable. Merusak ekosistem dan lautan, mengancam kesehatan manusia melalui pencemaran makanan dan air, serta berkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Plastik mencemari tanah dan air, meracuni hewan yang memakannya, merusak rantai makanan, dan menghasilkan zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker dan masalah kesehatan lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah kita ketahui bahwasannya pengelolaan sampah yang kurang baik dan juga penimbunan sampah di TPST Bantar Gebang akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang buruk ke depannya dan juga beresiko untuk menimbulkan penyakit kepada masyarakat di sekitar TPST Bantar Gebang. Hal tersebut akan menjadi concern atau kekhawatiran kita dan juga mempertanyakan bagaimana tanggung jawab negara terhadap menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia. Negara dalam konteks ini memiliki tanggung jawab untuk mencegah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan ini tidak terjadi. Apabila negara gagal untuk menjalani tugasnya, maka negara harus bisa memulihkan lingkungan kembali. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa negara memiliki tanggung jawab akan lingkungan hidup yang tertulis dengan jelas di dalam konstitusi. Dengan begitu, negara perlu memastikan bahwasanya tanggung jawab terhadap lingkungan meliputi setiap kegiatan manusia tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang nantinya dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun ekosistem. Dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan, di sini pemerintah tidak bisa untuk bekerja sendiri, tetapi diperlukan juga aktor-aktor lain seperti aktor non-negara atau dikenal dengan non-state actors dalam hukum lingkungan, di mana non-state actor di sini bukan hanya berperan sebagai pendukung, melainkan juga sebagai penyempurna dalam tanggung jawab melindungi lingkungan hidup. Menurut World Wildlife Fund atau WWF, aktor non-negara meliputi yayasan-yayasan dan lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan juga organisasi baik yang non-pemerintah maupun multilateral. Tidak hanya dikaji dari segi tanggung jawab negara dan juga non-state aktor, permasalahan pengelolaan sampah di TPST perlu kita kaji juga dalam
lingkup lintas batas apakah permasalahan tersebut menyebabkan kerusakan dan juga pencemaran bagi negara lain. Namun sejauh ini permasalahan tersebut hanya berperan dan juga masih tergolong ke dalam permasalahan domestik. Tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi lintas batas apabila pemerintah tidak segera menangani isu tersebut secara serius. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya permasalahan mengenai pengelolaan dan penimbunan sampah di TPST dapat menyebabkan kenaikan gas berbahaya yakni metana yang terus dilepaskan dari tempat pembuangan akhir yang tidak dikelola dengan benar. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan kenaikan dari laju perubahan iklim. Dan kekhawatiran inilah yang nantinya mengakibatkan perubahan iklim global yang berdampak tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwasanya permasalahan sampah di Indonesia ini terutama di dalam TPST Bantar Gebang merupakan permasalahan yang serius. Untuk itu perlunya kolaborasi tidak hanya dari pemerintah akan tetapi juga para non-state aktor seperti NGO, perusahaan dan juga masyarakat untuk membuat pengelolaan sampah yang lebih baik di negara Indonesia. Seperti halnya NGO dalam hal ini dapat mulai untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat terkait pentingnya mengelola sampah dengan baik. Dan juga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap limbah dari produk yang mereka hasilkan. Dan juga dalam hal ini mereka dapat mulai menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan alih-alih produk sekali pakai seperti plastik. Masyarakat juga bisa mulai dari hal sederhana seperti mulai mengolah sampah mereka dan juga memilah sampah berdasarkan jenis dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat mulai menegakkan kembali prinsip-prinsip yang tegas seperti Pollute Pays Principle atau prinsip di mana setiap pencemaran lingkungan harus membayar kerugian yang mereka sebabkan atas kerusakan lingkungan, di mana perusahaan-perusahaan seringkali masih mempergunakan plastik sekali pakai dalam penjualan produk mereka. Hal ini tentunya akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga peningkatan limbah plastik di masa depan berikutnya. Pada akhirnya persoalan mengenai TPST Bantar Gebang bukan hanya tentang tumpukan sampah, tapi tentang bagaimana tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, NGO, dan juga masyarakat yang harus dapat melihat pengelolaan sampah sebagai investasi masa depan demi bumi yang lebih bersih, manusia yang lebih sehat, dan juga generasi yang bisa hidup tanpa mewarisi krisis lingkungan.